Jadi di sini kelompok kami akan membahas mengenai warahan. Apa sih warahan itu? Warahan atau warahan adalah salah satu sastra Lampung yang berupa cerita yang berbentuk prosa. Nah, jadi sastra yang berbentuk cerita, menghibur dan berisi pesan moral atau amanat tertentu. Nah, warahan sendiri ini memiliki 3 struktur. Yang pertama, orientasi, yang kedua, komplikasi, dan yang ketiga, resolusi. Apa sih orientasi? Orientasi adalah pengenalan tokoh dan wataknya, latar belakang, suasana, latar tempat, dan waktu, serta alur cerita. Kemudian, komplikasi. Nah, komplikasi itu berisi hubungan sebab akibat, sehingga memunculkan masalah, hingga masalah itu menjadi masalah pecah. Yang terakhir ada resolusi. Nah, kemudian ada resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian masalah pecah. Nah, jadi teman-teman, strukturnya itu ketinggalan satu ya. Yang selanjutnya adalah koda. Nah, koda itu merupakan pesan moral yang disampaikan pada akhir cerita. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari warahan. Yang pertama, menggunakan bahasa Lampung. Kemudian diambil dari cerita atau legenda lokal. Lalu menggunakan perumpamaan dan pepatah Lampung. Dan yang terakhir adalah penggunaan gaya bahasa yang khas dari daerah Lampung. Kemudian ada unsur-unsur dari warahan. Yang pertama ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah pandangan hidup atau latar belakang dari penulis. Kemudian jenis-jenis dari warahan yaitu yang pertama ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap oleh sang pemilik cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Legenda bersifat sekuler, jadi pada masa lalu yang belum lampau dan bertempat di dunia. Kemudian ada mite. Mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh sang empunya cerita. Kemudian yang ketiga ada dongeng. Dongeng adalah cerita yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang punya cerita dan dongeng tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Nah, kemudian ada contoh. Yang pertama ada legenda Buaya Peropak, kemudian legenda Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Kemudian ada legenda munculnya Gunung Krakatau. Jadi teman-teman, yang sudah dijelaskan lagi tadi bahwa ada satu legenda yang kami sudah sebutkan. Yang pertama legenda Buaya Peropak. Nah, di sini legenda Buaya Peropak ini dikenal dari Punggala, yaitu khususnya di Lampung. Nah, seorang gadis cantik bernama Aminah tiba-tiba menghilang di Sungai Tulang Bawang. Setelah 2 hari hilang, Aminah ditemukan berada di dalam gua yang penuh dengan barang-barang berharga. Di gua tersebut, ia bertemu dengan buaya besar yang dulunya adalah seorang perompak. Buaya tersebut memberikan Aminah harta rampasan sebagai imbalan jika ia mau tinggal di gua bersamanya. Meskipun memiliki harta berlimpah, Aminah tidak merasa bahagia dan hanya ingin kembali ke rumah serta berkumpul dengan keluarganya. Setiap perbuatan jahat akan mendapat balasan yang jahat pula. Harta yang berlimpah belum tentu memberikan kebahagiaan, sebab kebahagiaan akan tercipta jika kita merasa cukup, hidup dengan tenang dan bersyukur. Sekian dari kami, terima kasih.